berargumentasi, ada dalil Al-Quran yang bisa dipakai. Yaitu surat Al-An'am, ya, ayatnya 123. Di mana dijelaskan dalam ayat Quran itu bahwa Allah di tiap negeri menciptakan pembesar-pembesar yang jahat. Pembesar-pembesar yang jahat itu kerjaannya menipu rakyatnya. Akabiro mujrimin istilahnya. Jadi pembesar yang jahat kegiatannya menipu. Nah, inilah satu trik tipuan yang sudah jelas, yang uang rakyat bagaimana disedot lewat APBN tadi, yang kita tahu itu semua adalah sumbernya nanti dari pajak, dan nanti Bung Anton bisa jelaskan lebih jauh, bahwa keculasan dan kejahatan dari penipuannya itu adalah satu kondisi yang bisa dijelaskan untuk menjadi kejahatannya itu. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Dinda Ahmad Qasiduddin. Nah, sekarang saya sudut pandang hukum, kan kita semua bersepakat bagaimana membatalkannya. Ada beberapa cara yang pernah saya lontarkan, antara lain kalau perlu dalam pengertian perpindahan ibu kota ini, bukan kalau, bahkan perlu, harus minta pendapat rakyat. Nah, kemarin rakyat tidak diminta pendapatnya, maka saya tawarkan gagasan referendum. Ya, dari seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma Jakarta. Karena ini akan jadi ibu kota NKRI. Nah, cuma bagaimana teknis mekanisme referendumnya akan didiskusikan lebih jauh lah. Tapi ada gagasannya itu. Yang kedua, bisa juga dengan jalan pintas, yaitu presiden itu sendiri menyadari kekeliruannya, lalu membuat perpu untuk membatalkan ini. Itu cara jalan keluar yang dibenarkan secara ilmu hukum untuk supaya kemaslahatan bangsa ini terjaga. Betul-betul memimpin itu untuk nusa dan bangsa itu. Kemudian yang ketiga, bisa dengan cara lewat MK, Mahkamah Konstitusi, judicial review, bisa juga. Tapi itu butuh proses dan segala macam yang membuat kehilangan waktu juga di dalam pengertian perjalanan waktu ini. Kemudian bisa juga lewat DPR itu sendiri. Jadi bagaimana DPR itu sendiri dengan kesadarannya, dengan hak inisiatifnya untuk manggil presiden, kenapa terjadi kebohongan, penipuan sebagaimana Al-Quran tadi surat Al-An'am ayat 123, untuk yang tidak memakai APBN kok jadi pakai, walaupun baru 20%, dan telah dikondisikan sedemikian rupa dengan beralih kepemimpinannya ke Basuki sebagai Menteri Tenaga Kerja atau PUPR, ya, dengan juga dibantu oleh Wakil Menteri dari ATR, itu beban negara jadinya. Kok jadi begini? Dan rakyat yang lain kan relatif tidak mempersoalkan karena mungkin pengetahuannya kurang, atau para pemuja blow on demokrasi itu kebanyakan sekali gitu loh. Jadi tidak bisa dia mempersoalkan ini. Nah, untuk itu harus diingatkan dengan beberapa cara tadi. Nah, selanjutnya dalam perspektif hukum juga, bahwa ini banyak sekali untuk kejelasannya terjadi penyimpangan-penyimpangannya. Terutama dimensi korupsinya. Nggak bisa terhindarkan itu. Karena itu sudah sangat membudaya di negara kita ini dengan korupsi tadi. Ya, anggaran dan lain sebagainya. Bahkan membuat APBN aja ada hitung-hitungannya transaksinya.
Itu contoh yang sangat menyakitkan buat bangsa kita ini karena dipimpin oleh pembesar-pembesar yang penipu rakyat. Saya katakan penipu ini karena bukan dari saya, ini Al-Quran kok. Dan faktanya terbukti, memang ada penipuannya tadi. Nah, oleh karena itu, tiba saatnya gitu loh. Sekarang mudah-mudahan lewat deklarasi para advokat, para tokoh, ulama, dan lain sebagainya ini menjadi trigger untuk kekompakan rakyat, membangun kekuatannya, membatalkan IKN. Nah, saya kira itu karena pembicara banyak, poin-poinnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang Bang Azam Khan, dan alhamdulillah nanti juga bisa menyampaikan paparannya. Namun tadi sudah ada, ya, Bang Azam ini sebagai Sekretaris Jenderal TPUA. Jadi acara ini diinisiasi oleh tim pembela ulama dan aktivis yang ketua umumnya adalah Bang Egy Sujana. Baik, karena tadi sudah ada pesan dari Bang Antoni Budiawan karena beliau ada agenda lanjutan. Jadi kita persilakan beliau untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu. Demikian, ya, kepada Bang Antoni kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam akal sehat. Itu yang penting. Tadi ya beberapa sudah disampaikan, tetapi saya ingin mempertegas lagi pendapat saya bahwa TPUA minta untuk proyek IKN ini dibatalkan. Cara membatalkannya ada beberapa cara. Tetapi kalau pendapat saya adalah bahwa ini wajib dibatalkan. Karena undang-undang IKN ini adalah melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi, IKN ini bentuknya apa? Pemerintah daerah apa bukan? Pemerintah daerah di dalam undang-undang IKN ini kota, namanya kota pemerintah daerah. Otorita adalah badan administrasi. Jadi ini adalah pemerintahan daerah. Disebut bahwa ibu kota adalah pemerintah daerah, ibu kota negara dalam bentuk badan otorita. Nah ini yang melanggarnya karena pemerintah daerah adalah hanya bisa berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak bisa berbentuk badan otorita. Itu pertama. Kepemilikan lahan Indonesia itu ada di pemerintah daerah. Apakah itu kabupaten atau kota? Oleh karena itu, kita, rakyat, membayar pajak bumi dan bangunan itu kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu tidak ada lahan. Untuk daerah khusus seperti Jakarta, kita ke pemerintahan daerah. Di IKN itu dengan badan otorita, mereka itu melakukan aneksasi terhadap daerah seluas 256.000 hektar. Itu dimiliki dan masuk penerimaannya itu ke dalam APBN. Ini tidak boleh. Ini harus ke pemerintahan daerah. Tidak ada ini ke pemerintahan, nggak boleh APBN menerima itu. Kenapa ini dibentuk sebagai pemerintahan dalam bentuk badan otorita yang melanggar konstitusi? Karena di sini adalah pemerintahan Jokowi ini mau membangun IKN itu melalui APBN. Karena tanpa APBN tidak mungkin daerah bisa membangun ini. Inilah tujuan dari awalnya. Bahwa publik dibohongi, tidak ada dana APBN apa segala, kita sudah tahu bagaimana pembohongan-pembohongan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Pembohongannya ini begitu sistematis, sampai diberitakan secara sistematis terstruktur bahwa sudah ada investor asing, sudah ada SoftBank,
sudah ada dari Saudi Arabia, dari Qatar, dan lain-lainnya. Tapi itu semuanya pembohongan semuanya. Karena apa? Karena itu semuanya dinyatakan hanya sepihak oleh Indonesia. Tidak ada orang kalau mau investasi adalah mereka melakukan press conference, ya, lalu mengatakan, ya saya berminat. Tidak ada satupun jejak yang mengatakan investor asing itu mengatakan bahwa dia berminat untuk investasi itu. Jadi ini sudah pembohongan terstruktur sekali. Jadi ini wajib batal. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya tadi yang sudah dikatakan bahwa ini terjadi kerugian negara. Kerugian negara ya harus diusut. Jadi di situ dikatakan bahwa SoftBank mau investasi 30-40 miliar. Ini tidak ada malunya pejabat ini. Nguber-nguber sampai ke Qatar. Nguber-nguber sampai ke Saudi Arabia. Minta-minta untuk investasi. Sampai kalau nggak salah ada jalan tol dinamakan MBZ. Ini gimana? Itu pun dikorupsi kan. Sangat luar biasa gitu. Nah, jadi ini mau tidak mau bahwa ini harus wajib batal. Jadi saya sarankan TPUA ini mau jalan apapun ini harus batal. Tadi Bang Egy mengatakan bahwa ada beberapa cara. Tetapi saya melihatnya adalah bahwa gugatan ke MK ini harus segera dilakukan. Karena ini adalah bukti bahwa ini adalah melanggar. Bahwa kalau dengan DPR mengkoreksi, lalu Perpu mengkoreksi dan sebagainya, itu seolah-olah tidak ada pelanggaran. Pelanggaran ini tidak bisa didiamkan. Jadi ini harus dilakukan bahwa nantinya ada, karena toh proyek ini akan mangkrak juga gitu. Tidak mungkin bisa diteruskan dengan APBN kekuatannya segini. Tahun ini aja sampai dengan Januari sampai April, penerimaan pajak ini sudah turun 8%. Seharusnya naik 8%. Jadi secara total sudah diskrepensi, ada selisih dengan target itu sudah 15, nantinya akan menjadi mungkin antara 15 sampai 20%. Selisih penerimaan pajak. Turunnya, selisihnya adalah penurunannya shortfall, itu adalah sekitar mungkin diperkirakan bisa sampai 15%. Jadi tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau yang tadi dikatakan bahwa oh ini siapa Luhut ya, minta bahwa ini ditambahkan apa segala, ini melanggar undang-undang APBN. Karena apa? Karena tidak ada detailnya. Karena apa? Undang-undang APBN itu setiap pengeluaran di dalam APBN harus sudah dirinci unit organisasi dan fungsi dan program. Jadi ini tidak ada gitu. Masa seenaknya aja, oh ya ini tinggal ditambahkan, nggak ada. Seperti juga waktu itu Bansos. Bansos itu tidak ada dananya. Harusnya adalah melanggar konstitusi gitu kan. Karena melanggar undang-undang APBN gitu. Ya. Jadi merugikan keuangan negara. Terus poin selanjutnya adalah undang-undang DKJ ini sudah disahkan. Daerah khusus Jakarta. Jakarta ini sudah bukan ibu kota lagi. Meskipun ada embel-embelnya, ini berlaku efektif, tetapi katanya berlaku tergantung dari kapan Perpres itu dikeluarkan. Artinya apa? Artinya kan ketidakpastian kan? Siapa sekarang? Kapan itu Perpresnya keluar? Apakah besok? Bulan depan? Tahun depan? Setahun lagi? 2 tahun lagi? Ini kan tidak ada kepastian. Jadi sekarang kalau gubernur yang sekarang, kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKJ? Nah ini yang harus ini jadi Jokowi membahayakan posisi Indonesia terkait dengan ibu kota. Dan letak ibu kota ini sangat strategis, semuanya harus ada di situ gitu. Jadi di dalam undang-undang kita itu semuanya ada. BPK harus ada perwakilan di setiap provinsi dan ibu kota. Jadi dia punya berdirinya itu harus di ibu kota. Beberapa institusi negara itu harus ada di ibu kota. Sekarang kalau ibu kota IKN-nya sudah
harusnya secara undang-undang dia sudah berlaku, tapi kemudian Perpres mengatakan baru berlaku setelah Perpres, yang mana lebih kuat? Kan undang-undang lebih kuat, Perpres kan tidak kuat. Nah, ini masalahnya gitu. Jadi undang-undang ini sudah mengatakan bahwa undang-undang IKN ini sudah berlaku. Ini siapa yang mengatur negara ini bisa ke undang-undang gitu dibilang bahwa Perpres akan lebih kuat dari undang-undang gitu. Undang-undang ini diatur Perpres gitu. Jadi ini sudah negara ini sudah amburadul sekali di bawah pemerintahan Jokowi gitu. Jadi tidak bisa tidak bahwa ini harus dibatalkan dan Jokowi termasuk di dalam UIKN ini harus dimintakan pertanggungjawabannya gitu kan. Kapanpun apakah dia masih menjabat atau setelah menjabat, saya rasa ini semuanya harus digugat dan TPUA ini saya harapkan juga mempunyai akan mengadvokasi untuk hal ini penegakan kedaulatan dari kita punya hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu catatan yang menarik bahwa semua lembaga tinggi negara itu harus ada perwakilan di ibu kota, baru perwakilan di daerah. Yang menarik adalah DPR di berbagai media itu menyatakan nggak mau ngantor di IKN. Tapi dia yang ngesahkan undang-undang IKN. Ini ambigu juga ini DPR-nya. Harusnya mereka yang punya peran untuk membatalkan IKN. Tapi kita tunggulah nanti DPR. Baik, terima kasih Bang Antoni Budiawan. Nanti kalau seumpama ada agenda bisa langsung saja pamit. Kita lanjutkan saja ya, baik. Ya, kalau ada waktu ikut menyimak dulu. Selanjutnya kita minta pandangan dari Bang Edi Mulyadi yang dulu pernah bersuara untuk menolak IKN dan sekarang menuntut pembatalan IKN. Nah, terima kasih. Ada Bang Edi dipersilakan. Bang Edi Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Bung Ahmad Rosinuddin yang keren abis, top, Marco Tops. Bang Egi yang on terus nggak pernah off. Dan teman-teman senior yang lainnya luar biasa. Bang TB paling muda karena saya kira berapa Bang TB sekarang? 43 umur ya? Soalnya kapten tadi ada kapten 77 di belakang, Kapten Rusli. Teman-teman sekalian saya hormatin, tadi sayang Bang Antoni sudah pulang, mendahului kita, maksudnya pulang pergi dulu ya. Wah ya salah-salah ngomong, delik hukum juga. Saya tuh gimana ya, kalau dengar beliau ngomong itu terkagum-kagum, karena referensinya akurat gitu loh. Semuanya pasal ini, peraturan itu, segala macam dan sebagainya. Semuanya judulnya melanggar. Sampai di ujung cerita tadi dia bilang bahwa negara ini sudah begitu kacau balau diurus oleh rejim Jokowi yang semua peraturan pelanggaran ditabrak semuanya. Bahkan ditambahkan oleh Bung Hosinuddin ada ironi yang tragis bagaimana DPR yang mengesahkan undang-undang tapi nggak mau pindah. Tapi masalahnya saudara sekalian adalah bahwa mau sampai kapan kita bilang pemerintah melanggar ini, melanggar itu, lawang dia nggak peduli kok. Nggak peduli, mereka nggak peduli. Jangan coba ngelanggar undang-undang, ngebunuh orang juga nggak peduli. Berapa ratus orang itu ya 2019. Berapa namanya? KPPS ya. Lalu Kanjuruhan, sebelumnya 6 laskar. Banyak nggak peduli mereka. Dia nggak peduli. Nah sekarang gini. Kalau wajib batal yes, tapi kalau cuma berdasarkan undang ini, undang itu segala macam, saya justru melihatnya pertanyaan utamanya adalah apakah IKN berlanjut setelah 20 Oktober. Ini menarik karena biar bagaimanapun presidennya adalah sudah Prabowo Subianto. Rocky Gerung mengatakan bahwa Prabowo sepertinya tetap akan nurut kepada Jokowi sampai pelantikan. Sampai pelantikan, istilah saya kalau udah 20 Oktober kan gue presidennya, mau apa loh, terserah gue dong. Gitu ya. Jadi saya mendengar bisik-bisik yang tentu harus diklarifikasi bahwa di kalangan Prabowo dan sekitarnya IKN itu memang sudah akan di skip.
Dan ini menjadi semakin jelas isyaratnya ketika Prabowo di Qatar dalam sebuah wawancara terbuka. Dia mengatakan bahwa IKN pindah itu perlu, tapi, nah ini kan diplomasi gitu, tapi perlu digeser waktunya menjadi 25 sampai 30 tahun. Karena biayanya sekitar 30 miliar. Kalau dolar tentu saja. Kalau 30 miliar pas saya yang bayarin semua. Iya, amin. Kapan lagi ngibul kan? Emang dia doang yang bisa ngibul. Di kantong saya ada 11.000 triliun loh, tenang aja. Oke, ngaco jadinya. Tidak akan membebani APBN. Jadi dengan mengatakan 1 miliar per tahun selama 30 tahun, itu isyarat bahwa dia memang tidak mau. Saya juga mendengar siang pagi tadi, nanti ada 4 badan yang akan dibentuk pemerintahan Prabowo setingkat menteri, makanya disebut ada 40 kementerian kan? Antara lain Badan Penerimaan Negara. Lalu badan makan-makan yang 400 triliun itu. Lalu ada badan apa namanya? Dengan 400 triliun itu, maka sudah hampir pasti IKN tidak akan masuk. Karena itu anggarannya sangat besar. Nah ini menjadi isyarat juga bahwa dalam logika yang paling sederhana, gue tuh pengen jadi presiden sampai bertarung 3-4 kali pilpres. Masa begitu gue menang, gue akan ngantor di tempat jin buang anak, kan gitu kan? Nggak bener dong gitulah. Ini logika saja. Jadi setelah sekalian kalau kita mundur, kita bikin acara 17 Januari tahun 2022. Ya, yang kemudian dikenal dengan istilah tempat jin buang anak. Tanggal 18 Januari kita ke KPK ya. Saya, Bung Ahmad Rozali dan beberapa kawan ke KPK melaporkan ketidakberesan. Paling sedikit karena dari proses pelahiran undang-undang ini cuma perlu 43 hari. Sangat singkat dari draft sampai diketok palu. Sangat singkat dan itu mengabaikan semua prosedur, termasuk yang paling utama adalah ada meaningful participation public participation. Ada partisipasi publik yang bermakna itu nggak ada sama sekali. Belum kajian akademis dan sebagainya tidak ada. Nah waktu itu saya kan sudah bicara bahwa ini proyek hanya keuntungan kepentingan pribadi Joko Widodo dan para oligarkinya. Tapi teman-teman suku Dayak terutama marah-marah karena saya menggunakan diksi yang menurut mereka tidak tepat. Ya, jimbong anak. Padahal begitu kita lihat, saya tadi sempat googling sebentar berita-berita ya, misalnya warga di IKN merasa terancam, nyawa bisa hilang dan kesehatan terganggu. Ini pikiran rakyat. Lalu ada Kaltim Today, IKN hadir, masyarakat adat tersingkir. Lalu ada Tribun Kaltim, pemilu 2024 di IKN Nusantara, masyarakat adat tetap kalah. Warga tinggal tunggu waktu tersingkir, ya kan? Lalu ada lagi dari BBC News Indonesia, pemilu 2024 di IKN, suara kami diminta, tapi kami tidak pernah didengarkan. Lalu ada CNN, ketar-ketir masyarakat adat tersingkir dari ibu kota Nusantara. Banyak sekali ini. Dari Tribun Kaltim lagi, kisah warga yang tersisih. Usai lahannya diambil proyek IKN Nusantara, menikmati kami ini tersingkir. Jadi, kisah mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu itu terkonfirmasi. Karena hampir tinggal 2 bulan, tanda-tanda IKN siap untuk upacara bendera 17 Agustus tidak kunjung ada. Dan itu ada kata si anak muda yang jadi menteri, si AHY yang kemarin sebelumnya nyerang habis-habisan, kemudian atas petunjuk Pak Jokowi dan sebagainya itu, ada 2086 hektar yang tidak clean dan clear. Dan itu sebagian sangat dibutuhkan untuk persiapan upacara. Nah itulah sebabnya Luhut marah kepada wartawan, dia mengatakan bahwa lah kalau eksekusi aja nggak bisa, gimana dong? Itu rapat lahan itu sudah saya pimpin, tapi tinggal eksekusi saja tidak bisa, gimana dong? Jadi saya membacanya Bambang itu ketika di DPR, dia mengatakan bahwa saya sekarang warga Sepaku, Kecamatan Sepaku. Saya dan istri saya, KTP saya Sepaku. Jadi itu warga saya. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak menguntungkan mereka,
sudah sewajarnya kalau saya memberikan porsi lebih. Nah itu sebetulnya bahasa yang sangat halus. Saya membela mereka. Makanya dalam kalimat berikutnya, saya menghendaki penyelesaian yang manusiawi. Sementara Luhut mengatakan bodoh aja. Kalau nggak terima duitnya titipin ke pengadilan negeri. PSN gitu kan. Jadi begitu banyak. Nah kalau kita mau sabar Bang Egy, kalau kita mau sabar itu sampai Oktober. Sampai Oktober. Kalau kita mau tetap berusaha nggak apa-apa juga dengan lewat jalan ini itu yang Bang Egy paparkan tadi. Tapi sampai Oktober ini tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, IKN selesai. Jokowi. Ada beberapa isyarat yang kita bisa baca seperti kata Rocky Gerung bahwa setelah Oktober Prabowo akan tancap gas melepaskan diri dari bayang-bayang dan dominasi Joko Widodo. Misalnya tentang Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta itu sudah semakin kelihatan bayang-bayang PKS, Gerindra, PDIP mengusung Anies Baswedan. PKB ya bolehlah kita masukin. Tapi 3 tadi itu. Nah sampai ini kejadian PKS, PDIP dan Gerindra gabung berkoalisi tambah PKB mengusung Anies. Maka kita bisa membaca itu sebagai proklamasinya Prabowo. Gue merdeka dari Joko Widodo. Gue lepas diri. Karena kalau Anies dibiarkan maju sendiri, itu sudah pasti ada terjadi deja vu. Deja vu dari Pilpres yang kemarin. Begitu Kaisang lolos, si Bapak tidak akan duduk manis. Pasti akan cawe-cawe seperti begitu Gibran lolos. Tapi begitu PDIP, Gerindra, PKS gabung aspek B, maka cawe-cawe Jokowi akan meredup. Tambah lagi, jangan lupa, waktu terus berjalan. Jadi ada istilah Joko Widodo ini seperti robot yang hampir kehabisan baterai. Menarik ini. Ini robot kehabisan baterai ini menarik. Dia galak begitu lama, habis baterainya, diam gitu kan. Itu jadi beban pikiran berat Joko Widodo. Karena selama ini tangannya yang berkuasa itu perlahan akan pudar. Orang-orang yang dikendalikan akan melepaskan diri. Ini jadi perhatian kita semua ini, menarik sekali nih. Dan saat itulah seperti kata Bang Egy atau teman kita Faisal Assegaf, setelah 20, mungkin tanggal 22-nya, gugatan atau menyeret Jokowi ke ranah hukum akan mulai digencarkan. Saya kira itu dulu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong suara ada. Tapi masuk di itu ya. Nah. Baik, untuk selanjutnya langsung saja Bang Rizal Fadilah dari Bandung. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak, Ibu-ibu, saudara yang saya hormati dan muliakan. Pembatalan adalah keniscayaan bahwa mutlak IKN harus dibatalkan. Yang pertama karena memang itu sudah melanggar bukan hanya konstitusi tapi melanggar undang-undangnya sendiri. Undang-undang IKN. Itu syarat untuk membuat satu peraturan undang-undang itu harus ada naskah akademik. Dan naskah akademik itu harus jelas urgensi dan solusi. Dua hal itu harus ada gitu kan untuk menunjukkan bahwa undang-undang menjadi perlu dibuat. Tapi ternyata untuk undang-undang IKN, undang-undang nomor 3 tahun 2022 ini itu tidak ada konten urgensi dan solusi bagi masyarakat dari perlunya IKN yang berpindah itu. Jadi dia sudah mengkhianati dirinya sendiri. Gitu. Saya kira ini poin ketika ada kecacatan di sana, maka akan ada sudut deviasi untuk penyimpangan yang semakin luas. Dan itulah yang terjadi saat ini. Itu konteks
undang-undang. Dan dari situ juga terjadilah penipuan terhadap rakyat. Karena undang-undang itu kan adalah semacam aspirasi rakyat yang dinarasikan oleh aturan. Apalagi diproduk oleh DPR dan Presiden atau pemerintah. Dan ternyata undang-undang ini undang-undang yang tidak berbasis aspirasi masyarakat. Gitu. Pindah IKN ini bukan kemauan rakyat. Tadi sudah disebut ini kemauan Jokowi dan oligarki. Jadi terjadi penipuan kepada rakyat. Dan karena menipu rakyat, pasti akan ada kutukan dari rakyat. Gitu ya. Ini namanya cures, gitu ya, kutukan nanti dari rakyat. Rakyat tidak mengizinkan dalam tanda kutip, tidak ridho lah, gitu kan, bahwa namanya dicatut untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Itu. Kemudian juga bahwa kecacadannya itu yang menyebabkan harus dibatalkan adalah seperti yang disampaikan tadi, bahwa nggak ada duitnya. Gitu kan. Jadi ini nafsu besar, tenaga kurang. Gitu ya. Jadi hanya ambisi, bahkan mimpi, akhirnya dunia fantasi. Gitu ya. Yang ingin dibuat oleh Jokowi, IKN di Kaltim itu dunia fantasi. Gitu ya. Oleh karena itu tidak mungkin jadi. Mangkrak sudah pasti. Gitu ya. Akhirnya gagal ya, bunuh diri. Jadi pembatalan itu adalah keniscayaan. Gitu ya. Saya kira itu demikian. Saya ingin mengutip bahwa ketidakmampuan keuangannya itu telah dibaca oleh dunia. Gitu ya. Dibaca oleh dunia dan dunia mentertawakan, gitu kan, keinginan membangun dunia fantasi tanpa duit. Yang ketika itu ada solusi katanya, ketika tidak punya duit, crowdfunding, gitu ya, urunan, edarkan kenceleng. Bayangkan mau bikin ibu kota negara pakai edaran kenceleng. Crowdfunding. Itu ya. Oleh karena itu dunia tertawa, terbahak-bahak. Gitu ya. Nah, poin yang bisa kita angkat sebagai contoh, nih Abi Hodai, Sidodia di TFI Global membuat tulisan dengan judul menarik. Indonesian wants to build a new capital city. Problem is, it doesn't have money. Teu boga duit. Ora duit Itu ya. Itu. Kemudian kata John Macbeth dalam Asia Times menyatakan, Indonesia's new capital on shaky financial ground. Shaky financial ground. Goyah, nggak punya, goyah finansialnya. Gitu ya. Bagaimana bisa katanya? Gitu. Nah, yang paling menyakitkan olok-olok dari Aisyah Llewellyn dari Al Jazeera dengan tulisan crowdfunding a capital, Indonesia is unusual. Peace raises eyebrows. Gitu ya. Jadi Indonesia ini melalui kenceleng tadi membangun kapitalnya tidak biasa, melempar sesuatu yang tidak biasa, membuat nih alis kita itu terangkat. Ngerakeun, memalukan. Itu ya. Saya kira ini adalah cibiran dunia. Itu. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia malu, itu kan? Daripada terus menanggung malu, hayu rame-rame kita desak supaya dibatalkan kegiatan proyek itu.
Prevention better than cure. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Daripada nanti hancur-hancuran IKN di Kaltim itu, mari sekarang kita cegah sebagai anak bangsa yang punya tanggung jawab terhadap tanah airnya. Jadi gerakan bersama kita ini, itu kan, gerakan pencegahan untuk kebaikan bangsa dan negara. Gerakan yang konstruktif, walaupun dengan bahasa atau dengan sikap, kita ingin berontak, tidak mau dijajah. Tapi hakikatnya adalah kita ingin kebaikan bangsa dan negara. Kutukan lain, kutukan keagamaan. Masa membangun yang disebut dengan smart, itu kan, metropolis city, smart, tapi mistik. Pakai air kendi, pakai tanah-tanah keramat. Waktu pelantik peresmiannya titik nol, dukun-dukun didatangkan. Kata dukun-dukun itu, di sini banyak makhluk halus, banyak jin. Jadi yang disebut jin buang anak itu benar-benar buang jin di sana. Masa di negeri yang maju, modern, beragama, berketuhanan yang Maha Esa, melakukan kemusyrikan yang terang-terangan. Saya kira ini cures, ini adalah kutukan ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Jadi ini jadi negeri terkutuk nantinya, dimulai dari IKN. Oleh karena itu kita menghindari kutukan Allah karena telah terjadi pelanggaran agama yang nyata. Yang ketiga, cures-nya yaitu cures dari mantan. Mantannya ibu kota lama. Gitu ya. Jakarta itu punya historis, punya sejarah perjuangan, punya nilai-nilai kemerdekaan dari negeri ini. Mau dibuang, mau ditinggalkan. Saya kira ini adalah perbuatan tercela, mengabaikan nilai-nilai kesejarahan itu. Walaupun ada juga teman-teman di Jawa Barat, kalau misalnya Jakarta ditinggalkan, ya udah ambil lagi aja. Karena dulu ada yang namanya Negara Pasundan. Negara Pasundan itu Jawa Barat, Jakarta, Banten. Ketika Jakartanya ditinggalkan, ya kita ambil lagi. Kita jadikan saja Negara Pasundan lagi. Ini seloroh, tapi punya nilai. Dan kritik gitu kan terhadap begitu seenaknya saja ditinggalkan Jakarta. Oleh karena itu, hayu rebut kembali Jakarta sebagai ibu kota negara. Gitu. Inilah sebenarnya misi kita. Batalkan IKN Kalimantan Timur, kembalikan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Yang terakhir, ya, aroma mangkrak bahkan gagal sudah terasa. Karenanya sudahlah, batalkan saja IKN. Ini jalan yang paling selamat. Jika dipaksakan juga, maka Jokowi harus tanggung jawab. Segera tangkap Jokowi dan kroni-kroninya. Terutama siapa? Adili dan tuntut segala kerugian akibat sikap bandel dan tidak punya rasa salah, tidak punya rasa malu atas perbuatan-perbuatan yang mencurangi, mencederai rakyat Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan sukses perjuangan kita dalam rangka memperbaiki kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, setelah menggelegar luar biasa dari Bang Rizal Fadilah, kita coba dengarkan tausiah yang mudah-mudahan lebih membuat kita tentram. Kepada Buya Fikri Bareno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Khozinuddin, Bang Egy, Bang Edi Mulyadi, semuanya lah para tokoh aktivis, para ulama yang hadir pada malam hari ini yang memberikan pandangan terhadap IKN. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa sejak awal IKN ini memang telah dilaksanakan kajian yang tidak komprehensif itu Bang ya. Jadi tidak ada naskah akademik sehingga kalau hari ini menjadi persoalan yang besar yang direspon oleh masyarakat dan tokoh-tokoh kita menjadi hal yang sangat wajar. Ya, seperti Bang Egy tadi menyampaikan juga, ya kalau perlu ini IKN ini diadakan semacam referendum kepada masyarakat. Harusnya itu sejak awal diadakan apakah melalui DPR-nya rakyat memberikan masukan sehingga dapat kajian yang komprehensif dan keputusan untuk membuat sebuah ibu kota negara itu bisa mendapat hal yang mencapai kesuksesannya. Tetapi karena ini adalah dengan gerasa gerusu, dengan dengan sikap yang menurut kita yang tidak komprehensif dikaji oleh Pak Jokowi presiden kita ini, yang terlalu memaksakan kemauan untuk memindahkan kepala negara ibu kota negara ini, sehingga hari ini yang seharusnya 17 Agustus tahun 45 ini harus telah diresmikan, tetapi melihat kita dari fisik dari lapangan rasanya sangat jauh dari dari kenyataan nantinya. Itu satu. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa dengan adanya IKN ini tentu akan memberikan beban-beban yang berat kepada APBN kita. Tadi telah dipaparkan oleh Ustadz Khozinuddin betapa yang tadinya Pak Presiden adalah mencarikan dana lainnya, tetapi akhirnya 20% diambilkan dari APBN. Dan tentunya ke depan akan menambah beban-beban yang berat. Dan akan berdampak dengan harga-harga yang akan dinaikkan. Dan pajak-pajak. Dan ini pun kita telah melihat betapa misalkan minyak dan lain-lain telah mengalami kenaikan. Inilah dampaknya ketika suatu keputusan yang tidak dikaji secara komprehensif akan berakibat kepada pembengkakan kepada anggaran dan pemiskinan kepada masyarakat kita. Dan yang seharusnya kalau menurut kami 2 periode Pak Presiden kita ini harusnya tidak IKN yang diinikan. Sebab persoalan ekonomi bangsa kita ini apalagi setelah COVID kemarin ini memang ekonomi rakyat kita ini betul-betul nyungsap. Bagaimana penciptaan lapangan kerja, bagaimana merecovery ekonomi, bagaimana mengatasi pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Harusnya ini yang difokuskan, tidak IKN, tetapi ini anggaran-anggaran dipaksakan untuk ini sehingga menjadi beban nasional, beban APBN dan akhirnya akan menjadi beban rakyat dan bangsa dan negara kita. Menyetir kita dari apa yang Bang Egy sampaikan tadi, ada surah Al-An'am ayat 123 ya. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Ini ayat ini terkait diturunkan Allah, kemudian Allah memberikan semacam hiburan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pembesar-pembesar yang jahat itu tidak hanya ada di negeri Mekah, tidak hanya di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu, tetapi ada di semua negeri-negeri, dan bahkan hari ini kita justru menyaksikan di negeri kita sendiri ini.
Ya, itu adalah pembesar-pembesar yang jahat. Itulah ketika para pembesar, para pemimpin-pemimpin negeri itu tidak membangun, tidak berbuat dia untuk rakyatnya, tapi dia berbuat untuk oligarki, dia berbuat untuk kelompoknya, untuk nepotismenya, untuk keluarganya, tidak untuk tujuan untuk kesejahteraan rakyat, untuk terangkat ekonomi rakyat, bangsa dan negaranya, maka dia akan menjadi pembesar-pembesar yang jahat, yang menipu rakyatnya. Dan ini yang disetir oleh Al-Quran Al-An'am 123 ini. Kalau pemimpin dia mengelola sebuah bangsa, tapi adalah kesejahteraan totalitas untuk rakyat, bangsa dan negaranya, inilah pemimpin yang baldatun taibatun warabun ghafur, itu pemimpin yang membawa kesejahteraan untuk bangsa dan negara. Tetapi ketika pemimpin yang berlaku untuk menghancurkan merusak. Kalau kita bisa lihat ini ekonomi masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar-pasar hari ini, ekonomi masyarakat kita begitu menyungsap, daya beli tidak ada. Artinya ini kan harusnya para pemimpin, penguasa itu dia bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga daya beli menguat, masyarakat punya harapan ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, tetapi ketika yang dibangun seperti IKN hari ini yang justru merontokkan sistem perekonomian kita, menurut kami ini memang sangat pantas untuk kajian IKN ini untuk dibatalkan, sehingga walaupun kita mengalami kerugian, tetapi kerugiannya mungkin lebih kecil daripada kerugian yang lebih besar yang akan kita hadapi di kemudian harinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Buya Fikri. Biar lebih semangat lagi, kita minta dari UI Watch, dan kita sudah hadirkan Bang Taufik Bahaudin, sudah gagah itu dengan seragam kuningnya, sudah siap menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nyambung ke Ustaz Bukhari Muslim. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi bicaranya sebagai advokat atau sebagai apa nih? Oh semuanya. Oke. Kalau ibarat bayi, IKN itu bukan hanya prematur, tapi hamil di luar nikah, di luar kandungan. Ya, hamilnya di luar nikah dan di luar kandungan. Kalau bayi tabung masih halal, kan hamilnya di luar nikah, tidak ada akad kan? Karena dibuat ujuk-ujuk. Waktu kampanye dulu perasaan nggak ada program IKN, ya kan? Tiba-tiba ada kan? Berarti kan ada sesuatu, berarti ada akad di luar akad. Kalau akad di luar akad itu kan berarti akadnya batil dong, kan gitu. Itu perspektifnya yang pertama. Jadi mau berharap kayak apapun ya sekurang-kurangnya prematur, tidak bisa diandalkan. Tapi kalau ini efeknya pembangunan Indonesia, kita bersyukur juga gitu. Supaya Kalimantan, saya pernah lama di sana, bahkan itu IKN sekarang itu tempat latihan ceramah dulu Bang. Waktu masih santri di Kalimantan itu ya tempat kita latihan ceramah itu di situ. Jadi IKN itu memang anugerah lah salah satu sisi, tapi musibah di sisi yang lain. Penajam. Jadi sebagian penajam, PPU, kebagian Kutai. Jadi memang itu yang terjadi. Sehingga kalau hari ini kita melihat apa yang terjadi itu, kalau logika sederhana begini, asyai' minal haram, sayaji ilal haram. Kalau sesuatu dasarnya itu, basicnya itu tidak prosedural, tidak benar prosesnya, pasti ujungnya hancur-hancuran. Itu rumusnya kan begitu. Sesuatu yang tidak di awal, apalagi ketika ini terjadi merusak satu spirit luar biasa. Yang disampaikan oleh ajengan dari Bandung tadi kan, ajengan Rizal Fadila tadi menggambarkan bahwa memang ini satu
proses yang terjadi melahirkan sesuatu yang nggak mungkin bisa diharapkan baik. Karena ada spirit Jakarta jadi ibu kota itu kan ada energi positif yang luar biasa. Tiba-tiba kemudian diangkut, kemudian tiba-tiba dipindah dengan, kalau konsepnya matang masih mending. Kalau Kuala Lumpur pindah ke Putrajaya yang kita bisa jalan kaki kan dari Putrajaya ke Kuala Lumpur ke Putrajaya bisa jalan kaki. Itu aja nggak kelar-kelar. Gimana yang sejauh itu berubahnya, sejauh itu berpindahannya. Teman-teman kita para sosiolog itu puluhan orang pernah melakukan penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa ternyata ketika mereka berada di lapangan melihat segala macam dan studi, ternyata butuh 35 tahun untuk sebuah rancangan, belum jadi ibu kotanya, untuk sebuah rancangan membangun ibu kota. Jadi kalau ini belum apa-apa sudah merencanakan seolah-olah 17 Agustus 2024 itu ibu kota sudah pindah, emang siapa yang mau ke sana gitu? Siapa yang mau tinggal di sana? Apakah dengan tawaran rumah 14 miliar kemudian para menteri pindah? Belum tentu, rumah Kalibata aja masih banyak dikontrakin tuh. Ya kan? Rumah para anggota dewan kita yang harusnya juga rakyat tahu bahwa banyak loh rumah di Kalibata itu dikontrakin. Itu harus dicek itu. Rumah fasilitas negara untuk kelancaran bagaimana para wakil rakyat itu supaya fokus berpikir untuk kepentingan rakyat itu banyak yang sudah salah gunakan. Gimana kalau yang jauh di sana yang nilainya sampai 14 miliar satu rumah? Itu nggak kebayang itu. Jadi hitungan-hitungan ekonominya tuh sudah ngidur-ngidur aja tuh, muter-muter aja tuh. Jadi apa yang terjadi hari ini memang sudah diperkirakan bahwa ternyata lebih cepat. Bahwa ini juga harus dibuktikan. Ketika gagal nggak boleh di stop. Bahwa yang selama ini mengatakan sudah ada, silakan di Google, silakan dicek, ada investor asing, ada investor ini, ada investor itu. Mana? Sekarang kenapa gagal? Kenapa nggak jadi? Orang di sana tetap berharap walaupun nggak jadi ibu kota, pembangunan tetap berjalan sehingga orang di Kalimantan juga merasakan, oh ternyata ada kota di tengah hutan gitu. Ada kota yang bisa tampil membuat Indonesia itu dilihat dari atas gitu, dari udara itu ada nuansa keadilan yang merata gitu sesuai harapan gitu. Kalau itu juga tidak, waliyadzubillah. Jangan-jangan ini hanya sekedar menumpuk azab, menumpuk dosa untuk Allah turunkan la haula wala quwata illa billah, azab yang lebih besar. Nah, terakhir kalau Imam Syatibi rahimahullah itu kan menyebutnya maqasid asy-syariah. Ada tujuan diterapkan ya kan, ada hifdzul akal, hifdzun nafs dan sampai kepada hifdzu mal, menjaga harta. Ada satu pola itu disebutnya hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Ini bagian dari pembangunan. Ada buku Allahyarham ya guru kita semua, Abuya Profesor K.J. Aliyafi itu fikih lingkungan. Beliau itu sampai bikin nulis buku namanya fikih lingkungan. Bahwa peran lingkungan itu kalau dalam bahasa kekinian dengan studi banding segala macam ya, bahwa sangat penting. Kalau hari ini saja keluhan orang yang ada di sekitar, ya satu sisi ada orang pasti mendapat keuntungan, sudah pasti. Tapi kan lebih mayoritas, lebih banyak orang yang merasa terusik. Belum lagi makhluk-makhluk lain yang tinggal di situ, yang entah jelasnya kemana. Kalau itu betul-betul terjadi, mereka lari ke kota semua, wah, musibah besar, bencana besar. Dan banyak lagi yang lain. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh misalnya Najwa TV ya, Mbak Najwa Shihab itu membongkar dalam tanda petik beberapa hal itu kan kita jadi kaget-kaget. Apalagi kalau sampai kepada militer, persoalan militer dan sebagainya. Kita berharap ya sangat untuk ya di akhir kepemimpinan presiden sekarang ini supaya husnul khotimah, akhirnya baik dan insya Allah diawali dengan ibtida, diawali dengan permulaan juga yang baik ya, supaya ini memang harus dibatalkan. Karena rasa-rasanya kayaknya Jakarta ini, Jayakarta ini, Batavia ini belum rela gitu. Kalau apalagi sampai ada rencana kan. Nah, kemarin ada tulisan kita baca kan. Jadi kalau ternyata nanti 02-nya naik jadi presiden, 02 dari 02 kan. Nah jadi presiden bisa-bisa nanti
negara yang disebut oleh Ajengan tadi terjadi dan tetap jadi ibu kota lagi gitu. Jadi kan kalau saya secara guyon mengatakan kalau IKN belum jadi, kemudian di sini sudah juga ibu kota lagi, berarti apa dong kita? Walaupun tetap nunggu Perpres kan ujungnya. Tapi sampai kapan? Apakah 30 tahun lagi 5 presiden kemudian akan tanda tangan pemindahan ibu kota? Sementara DKJ sudah diresmikan dengan struktur dan perubahan-perubahannya. Jadi tentu kita berharap dukungan para pihak, para ulama, para tokoh, saudara-saudara kita di Kalimantan jangan berkecil hati. Kita menolak bukan karena tidak mau ada pemerataan pembangunan. Tidak mau ada pembagian kue, keseimbangan. Tetapi hanya semata-mata untuk perbaikan dan kebaikan kita bersama ke depan. Pembangunan tidak mesti dengan pindah ibu kota. Pemerataan pembangunan tidak mesti dengan pindah ibu kota. Tapi penegakan keadilan, penegakan hukum, penegakan aturan dengan sebaik-baiknya, insya Allah semua berfungsi dengan baik, maka berjalan dengan baik. Maka wakil-wakil daerah, khususnya di Kalimantan, penopang, Kalimantan Timur, Selatan, Utara, itu menyuarakan betul. 8 tambah 4 lagi berarti 12 orang paling tidak, itu menyuarakan suara-suara rakyat Kalimantan, supaya betul-betul ini memberi maslahat. Kalaupun harus dibatalkan, insya Allah yang sudah dikerjakan itu nggak dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang bisa difungsikan dalam rangka pembangunan dan kemaslahatan, insya Allah. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada 3 narasumber. Nanti Bang Sofyan, Bang Syafril Sofyan, dan Bang Juju, dan nanti ditutup oleh Bang Azam Khan. Selanjutnya Bang Syafril Sofyan dulu ya dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Egi dan juga Bung Kozi sebagai tuan rumah TPUA. Saya ingin menunjukkan penjelasan saya ini kepada kalangan milenial dan kalangan Gen Z, karena ini akan berdampak kepada mereka. Saya Syafril Sofyan berbicara pada malam ini sebagai aktivis pergerakan 7778 dan juga sebagai salah satu pemerhati kebijakan publik. 2 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah menulis tentang IKN ini, bahwa IKN ini merupakan mimpi dan juga nafsu birahi dari Jokowi. Nafsu birahi sebagai apa? Sebagai legasi atau warisan yang mau dia tinggalkan. Tapi mimpi ini tinggal mimpi yang pasti tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Jakarta ini dibangun hampir 500 tahun yang lalu. Artinya infrastruktur, adanya ekonomi dan bisnis sehingga Jakarta bisa hidup. Itu mulai dari Bandar Jakarta, Batavia dan sebagainya sehingga menjadi pusat atau menjadi daerah khusus ibu kota. Sementara penduduk yang terbanyak yang terbangun ekonomi itu ada di Pulau Jawa. Dan apa yang terjadi di pilihan mimpi daripada Jokowi, yaitu di Kalimantan Timur, infrastrukturnya tidak akan mendukung sampai kapanpun. Yaitu infrastruktur bisnis dan ekonomi. Artinya ibu kota itu atau satu kota itu bisa akan terjadi kalau seandainya bisnis ekonominya itu juga ada. Jadi ibu kota mimpi Jokowi ini akan menjadi kota hantu. Ya. Ya, tepatnya jin paling enak. Banyak kota hantu yang sudah berdiri di Cina, itu hampir lebih daripada 8 kota yang dibangun menjadi kota hantu. Itu di negara Cina, di mana mereka juga punya katakanlah uang dan sebagainya. Ya. Dan lalu
tidak jauh-jauh di Malaysia juga ada kota hantu, The Green City yang dibangun. Itu menjadi kota hantu sampai sekarang. Dan IKN ini juga akan demikian. Seperti yang saya katakan tadi, infrastruktur untuk adanya bisnis dan ekonomi itu jauh. Jadi yang kedua adalah bahwa pilihan itu terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Hampir puluhan negara yang membangun kota ibu kotanya di seluruh dunia itu gagal kalau jauh dari ibu kotanya. Ya mungkin Malaysia Putrajaya itu cuma beberapa kilo dan itu juga cuma menjadi ibu kota dalam bentuk administratif ibu kota. Bisnisnya tetap di Kuala Lumpur. Ya. Artinya kota hantu ini akan menjadi legasi daripada Jokowi. Dan ini perlu. Kalau ya para Gen Z ataupun milenial tahu ada kemarin ini film tentang Dirty Vote. Ya. Terus juga ada terakhirnya Dirty Election. Dan kemudian akan ada Dirty Certificate. Yaitu ijazah palsu ya. Ini akan dibikin film juga. Dan akan ada lagi Dirty Capital. Ya, ini film-film yang akan disaksikan oleh para milenial dan Gen Z. Nah, untuk itu memang kita selama ini Indonesia ini selalu gagal. Padahal kita ini punya SDA yang melimpah. Dibandingkan dengan Cina, Korea Selatan, dan Jepang, kita ketinggalan terus. Kenapa demikian? Karena kita setiap pergantian presiden, kita selalu memakai istilah ya, mikul, dhuwur, mendem jero. Itu tidak akan lagi terjadi pada saat ini. Karena apa? Kalau seandainya kegagalan dan kesalahan dan katakanlah juga ini juga merugikan negara, itu korupsi, dibiarkan akan terjadi berulang dan Indonesia tidak akan pernah maju. Indonesia tidak akan mencapai Indonesia emas, tapi Indonesia lemas. Ya, jadi untuk kali ini harus dihilangkan mikul dhuwur mendam jero. Artinya presiden harus diadili, harus ditangkap setelah beliau ini tidak lagi menjabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Safil Sofian dari Bandung. Selanjutnya kepada Bang Juju Purwantoro. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati, saya banggakan rekan Kosinudin, Bang Egi yang saya banggakan juga dengan rekan-rekan sekalian semua, Bang Edi Mulyadi. Banyak sekali itu semua rekan-rekan semua ya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Saya singkat saja. Jadi karena sudah mengacu pada pendapat dan saran dari semua rekan-rekan semua, maka saya akan coba sampaikan sesingkat mungkin bahwa saya akan mencoba mencari solusi daripada persoalan ini. Tidak hanya melulu kita menuntut supaya ini dibatalkan, tapi setidaknya ada solusi baik secara konstitusional maupun non konstitusional, ya, maupun cara-cara yang masih tetap dalam bingkai yudisial. Salah satu misalnya persoalan undang-undang IKN ini kan juga tidak lepas dari ditetapkannya undang-undang ya. Undang-undangnya sudah jelas itu. Undang-undang nomor 21 tahun 2023 tentang IKN. Itu kan pembentukan undang-undang itu secara formal memang disepakati disetujui oleh DPR. Normatifnya seperti itu. Nah, oleh karenanya mengacu pada undang-undang tersebut, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah kita atau siapapun di antara kita untuk membatalkan undang-undang ini. Jadi secara normatif undang-undang ini kita sama-sama batalkan.
Tapi Bang Egy mungkin melalui perwakilan teman-teman kita ya. Ya, batalkan undang-undang itu melalui siapa? Normatif, yaitu melalui MK. Bahwa kita pesimis, paling juga seperti yang lalu Bang Egy ya, kita berpuluh-puluh kali kita gugat ke MK juga gagal aja. Tapi tidak apa-apa. Secara prosedur kita tetap akan lakukan atau bisa kita lakukan melalui konstitusi, kita gugat melalui Mahkamah Konstitusi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bisa juga ya, agar kita sekarang sudah mendesak sedemikian rupa ya, sangat keras juga agar DPR sebetulnya melalui undang-undang juga, dan itu jelas-jelas normatif. Kita kan sudah gaungkan juga bagi hak angket. Kok sekarang jadi tidur lagi? Hak angket kenapa tidur lagi? Bang Egy udah kita sama-sama ke DPR ya, Bang Kosidudin berantem sama Satpam ya kan? Iya, berantem sama Satpam lagi dihadapinya. Kan gebek gitu. Jadi usulan desakan kita dari rakyat kepada wakil-wakil kita di sana itu salah satunya dan konstitusional juga adalah melalui hak angket, agar wakil-wakil di DPR itu jangan cuma duduk diam dengar duit gitu ya, kan begitu, agar mereka juga segera menyampaikan hak angket itu, dan itu konstitusional. Kemudian kalaupun tidak cara lain Bang, ya kita gelorakan, kita gaungkan bahwa masyarakat secara konstitusional juga mempunyai hak untuk melakukan people power. Ya, jadi beberapa alternatif itu semuanya bisa kita lakukan saat ini. Tidak hanya melulu kita minta batalkan, kita desak batalkan. Kopinya budak, Kosidin, rekan Kosi, budak mereka nggak akan lakukan itu, bubarkan atau batalkan proyek IKN itu. Nah, beberapa cara itu yang mungkin bisa kita lakukan, ya. Dengan serius ya, dengan terus-menerus kita desak masyarakat kita beri kesadaran, kita adakan penyuluhan, kemudian memberikan pemahaman kepada mereka bahwa cara-cara itu secara formal, legal formal bisa kita lakukan. Demikian kira-kira secara singkat pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Sekretaris Tim Pembela Ulama dan Aktivis Bang Azam Khan. Aja, Pak Bang Azam Khan, silakan sampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan narasumber tadi itu sudah cukup penuh dan padat sebenarnya yang disampaikan ya. Saya hanya mencoba untuk mengingat kembali sejarah orang kurus yang bisa melululantahkan negara. Ya, coba kita pikir beginilah ya. Mulai dari dia menjadi wali kota, dia pakai gerbong PDI. 2 kali dia berhasil dengan titel Dr. Andes. Begitu menginjak dia diangkat menjadi gubernur, itu pun juga gerbongnya adalah gerbong dari PDI. Dan sudah mulai menggeser insinyur. Ya. Nah, selanjutnya dinaikkan menjadi presiden gerbong PDI 2 kali, bahkan terjadi di dalam itu persoalan yang sangat serius. Dia mau 3 kali, rupanya Bu Mega nggak mau. Cuman begini, masa iya ya PDI sebegitu besar itu dirapuhkan dengan cara permainan si kurus ini gitu loh maksud saya. Ini saya kadang-kadang bagaimana ya PDI ini ya, saya bilang sangat rapuh gitu ya, tidak berani memecat padahal ada ADART-nya, anaknya juga masuk. Ya kan, menantunya juga masuk. Nah sekarang dikencingin lah istilahnya. Bagaimana ya? Saya kadang-kadang di mana letak ya? Maksud saya itu di mana letak marwahnya seorang Megawati dan PDI? Kok tidak berani gitu loh ya melakukan upaya dan langkah padahal ada ADART-nya.
Sekarang malah berkembang kembali. Seorang sekjennya juga sudah diperiksa. Ya kan, dengan menyita HP-nya, tidak mengembalikan hasto. Nah ini saya bilang bahwa sangat luar biasa. Ibarat anak kehilangan orang tua, diangkat, dibesarkan mulai dari bayi sampai besar, malah bukan cuman berkhianat dan mengkhianati, tapi sudah lebih dari itu. Jadi kalau kembali kepada proses yang memang IKN, memang suara terbulat adalah udahlah stop, udahlah hentikan. Masuk di akal itu. Kenapa? APBN sudah jebol 72,5 triliun. 72,5 triliun digunakan. Walhasil juga nggak jelas. Dan ini akan mau minta kembali kepada APBN. Wah, hancur ini. Dan investor sampai detik ini juga nggak ada tuh. Nggak jelas juga investor. Nggak akan mau. Iya, walaupun sudah keliling kemana-mana. Bahkan tadi sudah sempat disinggung oleh rekan kita Edi Mulyadi bahwa di Qatar Prabowo sudah mengatakan IKN butuh waktu sampai 30 tahun dengan nilai uang 30 miliar US dollar. Bukan sedikit itu, uang dari mana itu? Nah inilah saya bilang bahwa jebakan-jebakan orang kurus ini memporak-porandakan Indonesia ini sangat luar biasa dahsyatnya gitu loh ya. Coba Anda bayangkan undang-undang dijebol kok, MK dihabisi, MA dihabisi demi untuk anaknya. Ini nggak bisa dibantah gitu loh ya. KPK juga diatur seenak udel, harus berada di ketiak kekuasaannya yang tadinya independen, undang-undangnya harus masuk di PNS, ASN. Jadi bagaimana kalau sudah begini semua ini yang terjadi gitu ya. Jadi tidak ada cara lain, mungkin bukan kita mengatakan tidak cukup kuat dengan TPUA. TPUA ini sudah melakukan terobosan yang super gila, dahsyat. Sudah ngacak-ngacak yang nggak karu-karuan sudah. Ya, bicara tekanan itu sudah luar biasa dari mana-mana gitu ya. Tapi sampai detik ini juga TPUA ya malah lebih gede sekarang di belakang gambarnya dibuat nih. Jadi harapan kita bukan cuma TPUA. Kalau ada lembaga-lembaga yang lain bersatu, maksud saya itu tujuan utamanya. Begitu bersatu para ormas, ya mau TPAI, TPUA apapun lah ya, Orlabi, AAB, Kontra SM, ya apapun semua kalau bisa memang harus diundang berbicara kembali, terus disepakati apa langkah utama setelah Oktober ini atau pada saat Oktober tanggal 22. Nah, itu yang paling utama. Karena ini terus terang aja, saya kira saya belum tahu ya, wallahu alam bisawab ya. Apakah Prabowo sebagai presiden akan mengikuti keinginan Joko Widodo? Saya kok kurang yakin itu. Makanya pergerakan-pergerakan secara positif, secara konstitusional itu harus berkumpul kembali. Silakan Ustadz Ahmad Kozinuddin dan rekan-rekan yang lain juga mengumpulkan di satu tempat tuh diundang, bentuk diskusi atau apa, cari sebuah kesepakatan apa yang akan dilakukan langkahnya, baik itu perdata, baik itu laporan pidana, baik itu tindak pidana korupsi. Karena dengan cara ini baru bisa kita melihat bahwa benar rakyat ini bukan cuma dikibulin, tapi rakyat ini melawan gitu ya. Jadi kalau tidak, selamanya kita ini mau dijadikan apa? Jadi kalau bisa kalian lihat partai yang begitu besar saja dilecehkan, dihianati, apalagi rakyat, dibegoin semua, dibohongin semua dengan cara-cara yang begini gitu ya. Ya wallahu alam bisawab lah. Mudah-mudahan kekuatan ini bukan cuma didukung dengan intelektual kita, tapi intelektual ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Tanpa kekuatan Allah
terus terang saja melawan kekuasaan yang begitu dahsyat ini, kok sepertinya menurut saya ya pribadi memang kurang kuat gitu lah ya. Tapi begitu Allah turun dengan cara-cara mungkin sudah mengumpulkan doa begitu banyak dari habaib, kiai, ustadz, ulama atau para aktivis yang terhianati, insya Allah mungkin akan benar-benar terjadi. Kenapa? Saya melihat di negara Indonesia ini punya banyak rahmat berkat yang Allah berikan. Di kiai banyak, ustadz banyak kok. Masa digituin oleh satu keluarga ini loh, maksud saya. Dibuat bukan cuma sekedar ugal-ugalan gitu ya. Dibuat seenaknya gitu loh. Dan yang aneh gitu loh ya, maksud saya. Kita melakukan satu hal yang positif dalam bentuk konstitusi, kita yang diambil. Kita yang diproses. Bagaimana coba logika apa yang bisa kita kalau cara kayak gini gitu loh ya. Nah ini yang kita takutkan gitu ya. Bahwa azab Allah itu turun justru kepada rakyat nanti kenanya. Bukan kepada mereka. Kalau kepada mereka ya bismillah sudah nggak apa-apa. Gitu loh. Mungkin inilah persoalan yang harus kita bangun dengan rekan-rekan LSM, para pakar hukum dan semua untuk berkumpul. Karena kalau kita bicara IKN itu nilai hukumnya juga masih bingung, nilai politiknya juga masih rendah. Sehingga wajar kalau investor itu bingung. Kenapa kalau sudah investor masuk sekarang sudah Prabowo, apa Prabowo sama dengan model Jokowi? Belum tentu. Belum lagi nanti para daya-daya ini yang merasa punya hak ulayat, tokoh-tokoh ini akan mengganggu. Karena 6.000 sekian hektar itu bukan sedikit, kan begitu. Pasti itu akan terjadi masalah. Dan saya dengar pekerja-pekerja yang di sana itu dikejar monyet-monyet katanya. Saya nggak tahu apakah itu benar. Apa mungkin ada hubungannya dengan kasus hanya monyet? Saya nggak tahu juga itu. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu sudah mendekati jam 22 ya. Tadi kita udah pastikan jam 22 itu kita selesai dan ini belum pembacaan deklarasi. Mohon maaf jika ada atensi dari yang lain yang ingin menyampaikan mungkin di kegiatan yang lain. Mohon maaf ini udah waktunya. Kami ingin bacakan saja deklarasinya sehingga acara ini bisa kita tutup dengan pembacaan deklarasi. Dan kita nanti akan sampaikan deklarasi ini kepada pihak-pihak yang terkait, kepada DPR, kepada kelembagaan-lembagaan, dan kita akan tindak lanjuti dengan sejumlah audiensi. Tapi sekali lagi memang kita lihat respon mereka seperti apa. Paling tidak kita sudah bersuara, kita sampaikan kepada publik. Karena tanggung jawab utama kita terutama kepada publik, kepada rakyat. Baik, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi bersama advokat, ulama, dan tokoh nasional. Batalkan proyek IKN, pertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada saat yang sama, Presiden Jokowi telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Status Jakarta secara de jure bukan lagi ibu kota negara. Pada saat yang sama, IKN Nusantara belum siap mengemban tugas dan fungsi sebagai ibu kota negara menggantikan kedudukan Jakarta. Progres pembangunan IKN makin tak jelas pasca mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara IKN. Berkenaan dengan hal itu, kami advokat, ulama, dan tokoh nasional menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut. Pertama, pemerintah terlalu gegabah, gerasa gerusu, tidak prudent karena telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Sementara IKN Nusantara belum berfungsi dan belum siap untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Kedua, penetapan Jakarta sebagai daerah khusus yang tidak lagi menjalankan fungsi ibu kota negara berpotensi menjadikan Indonesia kehilangan status ibu kota negara karena ketidakpastian ibu kota pengganti. Semestinya pemerintah tidak mengubah status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota DKI
sampai IKN Nusantara benar-benar siap dan mampu menjalankan fungsi dan tugas sebagai ibu kota negara. Ketiga, ketidakjelasan mekanisme pembiayaan proyek IKN hingga banyaknya masalah di lapangan, khususnya pembebasan lahan. Dikhawatirkan proyek IKN akan dijalankan secara otoriter dan mengabaikan hukum, merampas tanah rakyat masyarakat Kalimantan untuk dijadikan IKN dengan dalih proyek strategis nasional seperti yang terjadi di Rempang, PIK 2 Tangerang, dan sejumlah proyek strategis nasional lainnya. Keempat, mundurnya sejumlah investor dan mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara mengkonfirmasi bahwa proyek pindah IKN ini tak layak dan harus dibatalkan. Jika dipaksa dilanjutkan, dikhawatirkan proyek IKN akan mengambil pembiayaan dari APBN seperti proyek kereta cepat secara Jakarta-Bandung, dan kebijakan ini tentu saja akan membebani rakyat. Oleh karenanya proyek pindah IKN harus dibatalkan. Kelima, ketidakjelasan proyek IKN menjadikan masa depan ibu kota negara mengkhawatirkan. Karena itu, untuk antisipasi agar Indonesia tidak kehilangan status ibu kota negara, maka kami menuntut agar pemerintah tetap mempertahankan kota Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota negara Republik Indonesia. Demikian pandangan dan sikap disampaikan Jakarta, 15 Juni 2024. Deklarasi ini turut ditandatangani oleh sejumlah pihak yang hadir, terutama pada kesempatan hari ini, dan kami edarkan terakhir yang terikap itu sudah sampai 277 nama. Sejumlah nama yang sudah dicatat tadi juga kami edarkan berkala melalui sosial media, dan memang ada beberapa tambahan dan belum sempat kami rekap. Nanti kami akan kirimkan ya kepada stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan agar suara ini mampu diamplifikasi dan bisa menjadi tuntutan publik agar bangsa kita bisa diselamatkan dari kesemrawutan proyek-proyek yang hanya pro pada oligarki. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabil khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.